teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan mengupasnya secara lengkap. Sebelumnya siapin camilan dan minuman dulu ya, biar tidak tegang. Kupas bareng-bareng materi ini. Pernah gak sih kalian titip seseorang buat beli barang, transfer uang, atau urus sesuatu? Atau dalam bahasa gaulnya, just tip. Dalam kehidupan modern ini, gak mungkin banget gak sih kita belum pernah melakukan just tip? Pernah gak sih terpikir di dalam benak kalian, sebenarnya boleh gak sih just tip itu dalam Islam? Nah, tahukah kalian bahwa praktik tersebut memiliki landasan yang jelas dalam fikih muamalah dan biasanya disebut dengan akad wakalah? Tapi, apa sih sebenarnya akad wakalah itu? Dan bagaimana hukumnya? Let's go! Kalian pasti tahu kan, kami mau membahas tentang apa? Yap. Betul, kami akan membahas tentang wakalah. Kalian pasti penasaran kan, apa sih itu wakalah? Dari tadi, wakalah mulu. Asing banget dengernya. Jadi gini ya teman-teman, pasti sebagian dari kalian sudah tidak asing dengan wakalah. Akad wakalah atau perwakilan adalah di mana seorang mewakil menyerahkan wewenang kepada orang lain wakil untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dibolehkan syariat atas namanya. Lebih simpelnya, seseorang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu urusan orang yang nyuruh. Misalnya, seorang mahasiswa A memberi kuasa kepada temannya si B untuk mengurus KRS karena dia pulang kampung. Jadi, si A sebagai wakil dan si B wakilnya. Lalu, objeknya adalah mengurus KRS. Dan banyak lagi contoh lainnya, seperti kakak meminta adiknya mengambil obat di apotik, just membelikan barang titipan, kurir mengantar makanan dari restoran, dan masih banyak lagi deh. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering banget pakai wakalah tanpa kita sadari. Oke, itu tadi poin pertama. Sekarang poin kedua. Pasti di benak kalian muncul pertanyaan, emang boleh ya wakalah dalam Islam? Kalau boleh, emang ada dasar hukumnya ya? Dalam Islam, wakalah ada dasar hukumnya juga kok. Seperti di Al-Quran surah An-Nisa ayat 35, yang artinya, jika kamu para wali khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, putuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah atau perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Tahu. Santai dulu sebentar. Oke, lanjut. Kita masuk bagian selanjutnya, yaitu rukun dan syarat. Rukun wakalah gak banyak kok, cuma ada 4 aja. Yang pertama, harus ada mewakil atau pemberi kuasa. Seorang mewakil harus balik, berakal, pemilik sah dari hak atau objek yang diwakilkan, dan catat hukum untuk bertindak dalam perkara yang diwakilkan. Kedua adalah wakil atau penerima kuasa. Seorang wakil harus cakap hukum, balik, berakal, mampu menjalankan tugas, dan orangnya bersifat amanah dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah muakalbi atau objek wakalah. Barangnya harus halal, bukan yang diharamkan oleh syariat. Barangnya harus jelas dan spesifik, tidak samar atau goror, dan dapat dilaksanakan secara syar'i dan rasional. Jika mewakil bilang, tolong urus ini deh, urus aja, ini tidak boleh ya, nanti bisa timbul salah paham. Dan yang terakhir adalah ijab kabul atau siwot. Syaratnya ada ijab dari mewakil dan kabul dari wakil. Jadi minimal harus ada kata tolong ini ya, dan oke
Siap, itu sudah sah menurut para ulama. Bentuk bisa lisan, tulisan, atau perbuatan yang lazim dipahami sebagai penerimaan dan tidak boleh ada paksaan atau syarat batin. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh studi kasus yang kita angkat, yaitu ada akad wakalah yang sah dan tidak sah berikut ini. Contoh studi kasus akad wakalah yang sah yaitu just tip dalam GoFood. Di dalam akad tersebut ada 1. Al-muwakil atau pemberi kuasa, yaitu seseorang yang memesan makanan dari GoFood. Yang kedua, ada al-wakil atau penerima kuasa, yaitu kurir GoFood yang mengantar makanan kepada al-muwakil. Yang ketiga, ada al-muwakil bih atau objek, yaitu makanan yang dipesan oleh al-muwakil. Dan yang terakhir adalah siwat atau ijab kabul, yaitu ketika al-muwakil mengeklik pesanan setelah semua data pesanan terisi. Selanjutnya ada contoh studi kasus akad wakalah yang tidak sah, yaitu just bodong coklat Dubai. Di dalam akad ini ada al-muwakil atau pemberi kuasa, yaitu seseorang yang memesan coklat Dubai. Yang kedua, al-wakil atau penerima kuasa, yaitu penerima jasa just tip coklat Dubai. Yang ketiga, ada al-muwakil bih atau objek, yaitu coklat Dubai yang dipesan oleh al-muwakil. Yang keempat, siwat atau ijab kabul, yaitu komunikasi antara al-muwakil dengan al-wakil melalui Instagram. Dalam akad ini, mengapa akad wakalah itu menjadi tidak sah atau menjadi batal? Karena pada pertengahan akad al-wakil tidak ada kabar dan tidak bisa dihubungi, sehingga kasus ini menjadi masuk ke dalam salah satu batalnya wakalah. Sedangkan hal-hal yang membatalkan wakalah yaitu yang pertama, paksaan atau penipuan. Yang kedua, salah satu objek tidak cakap hukum. Yang ketiga, objek haram atau mustahil. Atau yang terakhir adalah wakil menolak titipan. Jadi, kasus ini termasuk dalam wakalah yang tidak sah. Semua materi telah disampaikan dan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa just tip dibolehkan dalam Islam karena dalam just tip menggunakan akad wakalah. Selama wakalah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syaratnya serta dilandasi oleh kejujuran dan amanah, maka akad ini menjadi sarana yang membawa kemaslahatan dan terhindar dari unsur gharar maupun kedzaliman. Penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang konsep wakalah dan mendorong kita untuk menerapkannya dengan prinsip syariah. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.